Om Swastiastu. Yang terhormat, Bapak IGD Agus Pertama Yudhantara SEMSA selaku pembimbing utama, kemudian Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati SEMSIAK selaku pembimbing pendamping, dan Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati SEAK MPD selaku penelaah. Perkenalkan, saya Kade Irda Yusi Pratami akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Attitude, Shopping Lifestyle, dan Penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee, studi pada generasi Z di Kabupaten Buleleng. Baik, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah pesatnya perkembangan teknologi di era digital ditandai dengan tren gaya hidup masyarakat yang terus berubah dan bergerak pada perubahan. Hal ini juga ditandai dengan semakin menjamurnya layanan transaksi digital seperti financial teknologi dan e-commerce. Nah, adanya transaksi digital tersebut telah membawa gaya hidup baru dalam aktivitas berbelanja, dan kemudahan transaksi digital tersebut telah membuat masyarakat Indonesia semakin konsumtif dalam berbelanja. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Rosyana tahun 2021 dalam penelitiannya, yakni adanya peningkatan nilai transaksi e-commerce ditandai dengan perilaku unik masyarakat Indonesia yang cenderung impulsif dalam berbelanja. Selain itu, kebijakan akibat pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengakses situs-situs belanja online. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli konsumen, di mana konsumen akan tidak menyadari telah membeli barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau membeli barang secara tiba-tiba. Nah, fenomena yang dilakukan di dalam rumah ini menimbulkan fenomena impulsif buying atau membeli barang dengan tidak terkendali. Pembelian impulsif sendiri merupakan pembelian yang tidak rasional dan diasosiasikan sebagai pembelian yang cepat dan tidak direncanakan. Pembelian impulsif terjadi kurang lebih 40% dalam situs belanja online. Selama pandemi sendiri, nilai transaksi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan dilihat dari nominal transaksi e-commerce pada grafik berikut ini. Pada tahun 2022, Bank Indonesia juga memproyeksikan bahwa transaksi e-commerce akan naik sebesar 31,2% menjadi 526 triliun rupiah. Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang juga mengalami peningkatan transaksi e-commerce, di mana tahun 2020 itu mencapai 1,1 triliun. Berdasarkan tingginya tingkat transaksi e-commerce ini, semakin menandakan adanya kecenderungan terhadap perilaku impulsif buying dilakukan masyarakat Indonesia termasuk di Bali di tengah pandemi ini. Transaksi e-commerce biasanya ditemui pada situs marketplace. Nah, berikut adalah 5 marketplace dengan pengunjung web terbanyak dengan Shopee sebagai peringkat pertamanya. Berdasarkan survei oleh AJEO Kompas dan Universitas Multimedia Nusantara Consulting bertajuk Gen Z Lifestyle and Consumption Habit 2021, itu diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Shopee menjadi marketplace paling banyak digemari oleh generasi Z yang dapat dilihat pada data berikut ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa generasi Z adalah konsumen yang paling suka berbelanja online dan sering melakukan pembelian secara impulsif. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 97 sampai dengan 2012. Generasi Z ini merupakan generasi muda yang cerdas secara digital yang mendorong mereka untuk menjadi pembeli yang impulsif dan mencari cara paling cepat untuk membeli. Berdasarkan survei sensus penduduk Provinsi Bali tahun 2020, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh generasi Z sebesar 27,48% atau 217.590 jiwa. Nah, berdasarkan adanya peningkatan transaksi e-commerce yang terjadi di Bali dan Kabupaten Buleleng yang didominasi generasi Z ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya kecenderungan perilaku impulsif yang dilakukan oleh generasi Z di Kabupaten Buleleng melalui e-commerce. Nah, hal ini juga didukung oleh prasurvei yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 mahasiswa yang termasuk dalam golongan generasi Z di Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi Z itu memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian secara impulsif, terutama melalui Shopee. Nah, adanya fenomena impulsif buying ini tidak terlepas dari bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, generasi Z ini menghadapi risiko finansial besar di masa mendatang akibat gaya pengelolaan keuangannya yang kurang sehat. Di tengah fenomena ini diperlukan
sikap keuangan atau financial attitude yang baik, di mana financial attitude ini adalah bagaimana cara seseorang untuk menghabiskan, menyimpan, menimbun, dan membuang uang atau disebut dengan financial attitude. Seseorang yang financial attitude-nya baik berdampak baik pula pada perencanaan keuangannya di masa mendatang sehingga cenderung tidak akan impulsif dalam berbelanja. Selain itu, impulsive buying ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup berbelanja seseorang atau shopping lifestyle, di mana di tengah pandemi ini terjadi perubahan shopping lifestyle masyarakat yang awalnya berbelanja secara offline, lebih sering sekarang berbelanja secara online. Nah, generasi Z yang sebagai generasi yang tanggap teknologi dan kritis dan cenderung ingin praktis ini memiliki gaya berbelanja atau shopping lifestyle yang unik, di mana menyukai berbelanja secara daring dibandingkan datang langsung ke toko swalayan. Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa 24% konsumen generasi Z ini memiliki sifat premium shopaholic atau senang menghabiskan waktu mereka untuk membandingkan suatu produk atau jasa sehingga mereka bisa melakukan impulsive buying atau pembelian tidak terencana. Selain shopping lifestyle dan financial attitude yang mempengaruhi impulsive buying dapat dikatakan dilihat dari peningkatan transaksi digital, di mana ini tidak bisa dipisahkan dari adanya peningkatan transaksi digital selama pandemi. Salah satu fasilitas transaksi digital yang populer di masa pandemi adalah e-wallet. Pandemi COVID-19 ini mendorong konsumen untuk mengadopsi e-wallet sebagai metode transaksi tanpa kontak langsung. Nah, e-wallet yang kian populer atau yang paling populer saat ini adalah ShopeePay, di mana ShopeePay ini menjadi e-wallet yang populer selama kurun waktu 2 tahun setelah diluncurkan. E-wallet ShopeePay ini berada di bawah naungan Shopee. ShopeePay ini menawarkan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi konsumen yang berbelanja online, seperti adanya promo, gratis ongkir, cashback, bisa saling kirim antar pengguna, serta kemudahan dalam melakukan top-up saldo. Kemudahan yang ditawarkan ShopeePay ini meningkatkan minat penggunanya, yang dimana secara tidak langsung apabila seseorang mudah melakukan transaksi, maka keputusan untuk melakukan pembeliannya juga akan semakin mudah. Maka dari itu, kemudahan yang ditawarkan fasilitas ShopeePay ini mendorong terjadinya perilaku impulsif buying, yang juga dilihat dari lonjakan nilai transaksi uang elektronik yang sangat tinggi sejalan dengan penelitian oleh Sari, yang menyatakan bahwa e-wallet secara simultan mempengaruhi impulsif buying. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu pengaruh financial attitude, shopping lifestyle, dan penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee, studi pada generasi Z di Kabupaten Buleleng. Nah, Shopee sendiri dipilih karena Shopee menjadi marketplace yang paling banyak dan paling banyak digemari oleh generasi Z. Generasi Z sendiri dipilih karena generasi Z ini mendominasi belanja online di Indonesia dan cenderung akan impulsif ketika berbelanja karena pengelolaan keuangannya masih belum baik. Kemudian Kabupaten Buleleng dipilih karena dibalik, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk paling banyak yang didominasi oleh generasi Z. Selanjutnya adalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut, di mana pandemi COVID-19 telah menciptakan fenomena impulsive buying. Kemudian yang kedua, belum sepenuhnya generasi Z ini memiliki pemahaman financial attitude dalam kehidupan sehari-harinya sehingga cenderung akan impulsif dalam berbelanja. Kemudian shopping lifestyle, selama pandemi ini terjadi perubahan shopping lifestyle oleh masyarakat dan generasi Z yang memiliki shopping lifestyle yang unik, yaitu shopaholic premium. Kemudian nilai transaksi uang elektronik juga meningkat di tengah pandemi ini yang mendorong masyarakat untuk berperilaku secara impulsif. Pembatasan masalah dalam penelitian ini untuk mencegah meluasnya pembahasan, maka penelitian ini membatasi pada variabel penelitiannya yaitu financial attitude, shopping lifestyle, penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee. Pengguna yang dimaksud adalah generasi di Kabupaten Buleleng yang menggunakan Shopee untuk melakukan pembelian secara online.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah financial attitude, shopping lifestyle, dan penggunaan e-wallet berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee pada generasi di Kabupaten Buleleng, dan tujuannya tentu adalah menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritis diharapkan dapat memperbanyak bukti empiris mengenai teori atribusi dan teknologi acceptance model atau TAM dengan pengujian financial attitude, shopping lifestyle, dan penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya, bagi Shopee, serta bagi penelitian selanjutnya. Kemudian adalah kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk grand teorinya menggunakan teori atribusi dan teori teknologi acceptance model atau TAM. Kemudian didukung oleh teori impulsive buying, teori financial attitude, shopping lifestyle, dan e-wallet. Kemudian juga dikaji menggunakan penelitian terdahulu, yakni oleh Sari tahun 2021, oleh Kamai tahun 2022, oleh Pravitri tahun 2021, oleh Putra dan Kusuma tahun 2021, oleh Purnama tahun 2021, oleh Rosyana tahun 2021, oleh Sofian tahun 2020, oleh Megawati tahun 2020, oleh Handayani tahun 2020, Wulandari tahun 2018, Fenton dan Furham tahun 2020, Umboh tahun 2018, dan Lee tahun 2022. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh financial attitude, shopping lifestyle, dan penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut, di mana dalam bagian berikut ini. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini ada 3, yakni financial attitude berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku impulsif buying dalam situs belanja marketplace Shopee pada generasi di Kabupaten Buleleng. Kemudian shopping lifestyle dan penggunaan e-wallet itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku impulsif buying dalam platform marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan objek penelitian yaitu generasi Z yang pernah menggunakan Shopee untuk berbelanja secara online dan menggunakan Shopee Pay untuk transaksi pembayarannya. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2022. Rancangan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, merupakan metode yang berdasarkan filsafat kvantitatisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu menggunakan instrumen penelitian dan menggunakan analisis data yang bersifat statistik. Adapun bagian rancangan penelitian dapat dilihat pada bagian berikut ini. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012 di Kabupaten Buleleng sebanyak 217.590 jiwa dengan sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Lovin mendapatkan 399 jiwa. Kemudian akan diperpositif lagi dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah instrumen variabel dependent. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah impulsive buying yang didefinisikan sebagai perilaku pembelian dengan keputusan yang tiba-tiba langsung dan memutuskan untuk membeli satu produk yang sebelumnya tidak memiliki niat untuk membeli produk tersebut. Dengan indikator yaitu spontanitas, kekuatan, kegairahan, dan stimulasi, dan kemudian akan akibat. Selanjutnya adalah variabel independen yaitu financial attitude yang merupakan sikap keuangan, bagaimana cara seorang menghabiskan, menimbun, menyimpan, membuang uangnya. Kemudian shopping lifestyle, gaya hidup dimana seorang menghabiskan waktu dan uang untuk berbagai produk layanan. Kemudian penggunaan e-wallet, ini perilaku pemakaian e-wallet yang berupa web program yang guna untuk menyimpan, mengontrol informasi belanja online seorang user. Nah, adapun indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk pengukuran variabel menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok tertentu atas suatu fenomena.
Tabel skala Likert dapat dilihat di sini dari skor 5 sampai dengan 1. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode yang dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran teratur mengenai suatu kegiatan. Kemudian adalah uji instrumen penelitian, yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian selanjutnya adalah uji asumsi klasik, itu menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama adalah deskripsi umum responden. Responden dalam penelitian ini adalah generasi Z kelahiran 97 sampai 2012, Kabupaten Buleleng, yang memiliki marketplace Shopee dan pernah menggunakan Shopee Pay. Data penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti dengan cara menyebarkan link Google Form melalui media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain. Adapun tahap pendekatan peneliti kepada responden adalah yang pertama, melakukan perkenalan diri dengan menyebutkan nama, universitas, dan kepentingan pengisian kuesioner untuk akademik, kemudian menjelaskan tujuan kuesioner, menjelaskan mengenai tujuan pengumpulan data untuk publikasi tugas skripsi, kemudian memberikan jangka waktu pengisian kuesioner. Peneliti menyampaikan bahwa kuesioner akan diisi secara lengkap 10-15 menit sehingga tidak menghabiskan banyak waktu responden. Peneliti juga menyampaikan batas waktu pengisian kuesioner dengan harapan apabila responden tidak bisa mengisinya hari itu, dapat mengisi keesokan harinya. Dan batas waktu yang dimaksud tersebut adalah 1 minggu. Apabila responden belum mengisi, peneliti akan memberikan reminder secara sopan. Pada hari ke-6 dan ke-5, peneliti akan terus memantau pengisian dari data kuesioner tersebut. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan insentif yang akan diterima oleh responden. Dikarenakan jumlah responden yang banyak, peneliti memutuskan untuk memberikan insentif kepada responden. Pemberian ini bertujuan untuk menarik perhatian responden agar mengisi kuesioner. Insentif ini berupa top up Shopee Pay yang nantinya akan diundi untuk 3 orang responden yang beruntung. Pemilihan top up Shopee Pay sebagai insentif juga bertujuan untuk menyeleksi calon responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, yakni poin memiliki akun Shopee dan pernah menggunakan Shopee Pay. Secara tidak langsung, responden akan mengisi kolom nomor HP yang terdaftar di Shopee, nomor HP-nya yang terdapat di Shopee Pay, sehingga terjamin bahwa responden tersebut benar-benar memiliki Shopee, dengan catatan bahwa kolom ini tidak wajib untuk diisi. Jadi apabila konsumen tidak ingin mencantumkan data pribadi nomor HP-nya, responden masih tetap dapat membantu mengisi kuesioner. Peneliti juga mengumpulkan berbagai data mengenai responden yang sekiranya memenuhi kriteria seperti data absensi sosialisasi keuangan yang dilakukan oleh Generasi Bank Indonesia di Undiksa. Nah, penyebaran link kuesioner ini dilakukan dengan cara chat personal maupun mengirimnya ke grup-grup, baik itu grup angkatan kelas, grup UKM, grup Genbi, alumni SMA dan SMK. Jangka waktu pengumpulan data yaitu 8 hari dimulai dari tanggal 14 Juli sampai 21 Juni 2022. Dalam memastikan responden pada riset ini menggunakan rumus Lopin, di mana diperoleh angka yang dijikan responden yaitu sebanyak 399 generasi Z. Nah, jumlah spesimen dipecah dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Buleleng yaitu 9, sehingga per kecamatan tersebut memerlukan sebanyak 44-45 responden untuk setiap kecamatan agar memastikan bahwa kuesioner disebarkan secara merata di seluruh Kabupaten Buleleng. Nah, berdasarkan jumlah populasi sebanyak 217.590 jiwa, terdapat 432 jiwa generasi Z di Kabupaten Buleleng yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian. Dari jumlah data yang terkumpul, terdapat 33 kuesioner yang gugur atau tidak memenuhi kriteria, di antaranya 12 responden tidak pernah bertransaksi menggunakan e-wallet Shopee Pay, dan 33 tidak mempelajari atau mengikuti sosialisasi terkait akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga data yang dapat diolah adalah sebanyak 399 jiwa.
Adapun data persebaran responden disajikan dalam tabel berikut, dapat dilihat bahwa tersebar secara merata. Kemudian selanjutnya adalah data karakteristik responden, di mana berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak mengisi kuesioner ini. Kemudian juga didominasi oleh tahun kelahiran 1997 sampai 2000 dengan pekerjaan sebagai pelajar, dan uang saku didominasi dari 0 sampai 500 ribu rupiah per bulannya, dan responden didominasi oleh yang mengunjungi Shopee sekali sehari dan melakukan transaksi 1 kali seminggu. Selanjutnya adalah deskripsi umum hasil penelitian. Dapat dilihat di sini terdapat tabel hasil analisis statistik deskriptif, di mana untuk variabel financial attitude itu dengan angka minimum yaitu 5 dan maksimumnya 14, B-nya 8,23 dengan standar defisiensi yaitu 1934. Berdasarkan data tersebut, apabila dibagi dengan jumlah item pertanyaan yaitu 5, mendapatkan hasil 1,6. Ini menandakan bahwa responden dominan menjawab dengan skor 1 atau 2, yaitu tidak setuju dengan item pertanyaan yang disampaikan di kuesioner. Kemudian berdasarkan standar defisiensi menyatakan rendahnya penyimpangan dan terdistribusinya data secara merata. Untuk variabel shopping lifestyle sendiri yaitu dengan rata-rata 26,26, jika dibagi dengan item pertanyaan mendapatkan 4,37, berarti responden dominan menjawab setuju atau dengan skor 4 maupun 5. Dengan standar defisiensi 2174, berarti data ini memiliki penyimpangan yang rendah dan terdistribusi secara merata. Begitu juga dengan e-wallet dengan skor rata-rata yaitu 22,02, artinya bahwa apabila dibagi dengan item pertanyaan mendapatkan angka 4,4, artinya responden dominan menjawab dengan setuju. Kemudian standar defisiensi juga menunjukkan bahwa data penyimpangan data rendah dan data terdistribusi secara merata. Kemudian untuk variabel impulsif buying juga sama, rata-ratanya 18,03. Kemudian dibagi dengan item pertanyaan mendapatkan 4,5, artinya didominasi oleh jawaban setuju dengan skor 4 maupun 5. Dengan standar defisiensinya menunjukkan bahwa rendahnya penyimpangan data dan terdistribusi secara merata. Untuk uji validitas data, dilihat pada tabel bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini valid. Kemudian untuk uji reliabilitas data, yakni untuk Cronbach alpha semua variabel di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Untuk uji normalitas sendiri melalui uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan pendekatan Monte Carlo dan ESSAC yaitu di atas 0,05, artinya data terdistribusi secara normal. Kemudian untuk uji multikolinitas yaitu nilai tolerance dan FIP, di mana nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,1 dan FIP-nya lebih kecil dari 10, menyatakan bahwa seluruh variabel ini bebas multikolinitas. Kemudian untuk uji heteroskedinitas, di mana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya seluruh variabel terbebas dari heteroskedinitas. Kemudian hasil regresi linear berganda dapat dilihat di sini. Berdasarkan tabel tersebut dapat persamaan yaitu Y sama dengan 9430 tambah minus 0,192 FA atau X1 dan 0,112 SL atau X2 dan 0,328 PI atau X3, di mana menunjukkan bahwa untuk variabel financial attitude mendapatkan hasil ke arah negatif,
terhadap impulsif buying, sedangkan untuk shopping lifestyle dan e-wallet ke arah positif. Kemudian untuk uji hipotesis secara parsial atau uji T, di mana di sini apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, di sini seluruh variabel yaitu financial attitude, shopping level, dan penggunaan e-wallet memiliki T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga seluruh variabel ini memiliki pengaruh terhadap impulsive buying, sehingga hipotesis tiga-tiganya diterima. Kemudian adalah uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, penelitian ini menggunakan adjust R square karena nilainya fleksibel apabila terjadi penambahan variabel independen. Nah, mendapatkan angka 0,002 yang artinya variabel financial attitude, shopping lifestyle, dan penggunaan e-wallet mampu menjelaskan 60,2% pada variasi impulsive buying, sedangkan sisanya yaitu 40,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi impulsive buying. Selanjutnya adalah pembahasan pengaruh impulsive buying terhadap pengaruh financial attitude terhadap perilaku impulsive buying dalam platform marketplace Shopee. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel financial attitude ini didominasi oleh jawaban tidak setuju dan rendahnya penyimpangan, dan data tersebar secara merata. Hasil regresi berganda menunjukkan hasil bahwa financial attitude memiliki hasil ke arah negatif terhadap minat impulsive buying, sehingga apabila terjadi penurunan financial attitude, maka impulsive buying akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hasil uji hipotesis juga menarik kesimpulan bahwa H1 diterima, yaitu fasilitas financial attitude berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulsive buying. Financial attitude merupakan suatu pola kedisiplinan di mana seseorang mengelola keuangannya. Apabila financial attitude-nya baik, berdampak pula pada perencanaan keuangan di masa mendatang yang cenderung tidak akan impulsif. Nah, dalam penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur financial attitude, yaitu pola pikir pengelolaan keuangan, kemudian sikap kepuasan berbelanja, kemudian sikap kenyamanan memiliki uang, sehingga apabila indikator keempatnya yaitu sikap tidak merasa cukup terhadap pendapatan, dan yang terakhir adalah sikap tidak ingin menghabiskan pendapatan. Jadi apabila responden ini memilih skor besar, maka setuju terhadap pernyataan. Namun dalam penelitian ini responden memilih angka tidak setuju. Jadi dapat dikatakan bahwa responden memiliki financial attitude yang belum bisa dikatakan baik dan cenderung melakukan pembelian secara impulsif. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Rosiana dan Maulana yang menyatakan bahwa variabel financial attitude ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembelian impulsif pada generasi Z. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh shopping lifestyle terhadap perilaku impulsif buying dalam program marketplace Shopee. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden menjawab setuju dan data tersebar secara merata. Hasil regresi juga dengan berganda menunjukkan ke arah positif, dan uji T H2-nya diterima, yaitu variabel shopping lifestyle berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Dimana semakin besar shopping lifestyle dimiliki oleh generasi Z, semakin besar pula kecenderungan melakukan pembelian secara impulsif. Nah, shopping lifestyle ini merupakan pilihan atau cerminan seseorang dalam menghabiskan waktu dan uang yang dimilikinya. Semakin konsumen memiliki banyak waktu, maka akan menggunakan waktu tersebut untuk berbelanja. Kemudian juga didukung oleh teori atribusi, di mana menyebutkan bahwa shopping lifestyle ini menjadi faktor internal terjadinya impulsive buying, yang juga didukung oleh penelitian oleh Ratnasari, oleh Putra dan Kusuma tahun 2021, dan Shoppian dan Kusuma Dewi tahun 2020.
yang memperoleh hasil shopping lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Kemudian, pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsive buying dalam platform marketplace Shopee. Hasil uji deskriptif menunjukkan variabel ini dijawab dengan skor setuju yaitu 5 atau 4 dan penyebaran datanya merata berdasarkan regresi linear menunjukkan arah positif, dan uji T menunjukkan bahwa H3 diterima yaitu shopping lifestyle berpengaruh bahwa penggunaan e-wallet berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku impulsive buying dalam situs marketplace Shopee. Nah, penggunaan e-wallet ini merupakan perilaku pemakaian layanan e-wallet untuk bertransaksi digital. Nah, ShopeePay yang telah menjadi e-wallet populer ini memiliki beragam manfaat untuk berbelanja online seperti adanya promo, gratis ongkir, cashback, dan lain sebagainya yang semakin mempengaruhi keputusan berbelanja seseorang. Penggunaan e-wallet juga diukur dengan 5 indikator, ini kualitas pelayanan, kemudahan, kemudian kegunaan, kepercayaan, dan promosi. Jadi, kelima indikator tersebut mempengaruhi keputusan pembelian oleh seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian secara impulsif. Penelitian ini didukung juga oleh teori TAM, teori acceptance model, dan penelitian oleh Wati serta Sari tahun 2021 dan Wati tahun 2020 yang menyatakan bahwa e-wallet ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap impulsive buying. Implikasi penelitian secara teoritis di mana menunjukkan bahwa penelitian terhadap perilaku impulsive buying dan shopping lifestyle terhadap perilaku impulsive buying memperkuat teori dari teori atribusi. Kemudian untuk pengaruh penggunaan e-wallet sendiri itu memperkuat teori yang digunakan yaitu teori acceptance model atau TAM yang mendefinisikan kegunaan suatu sistem bagi penggunanya. Kemudian implikasi praktisnya kepada Shopee sebagai penyedia layanan e-wallet ShopeePay agar memperhatikan variabel shopping lifestyle dan penggunaan, karena dalam penelitian ini menjadi sebab yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya juga kepada GRZ agar lebih meningkatkan sikap keuangan atau financial attitude-nya, terutama dalam perencanaan keuangannya di masa mendatang. Kemudian dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa shopping lifestyle dan penggunaan e-wallet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku impulsive buying, di mana semakin tinggi shopping lifestyle dan penggunaan e-wallet yang dimiliki oleh GRZ akan meningkatkan kecenderungan perilaku impulsive buying. Kemudian financial attitude berpengaruh secara negatif dan signifikan. Jadi apabila financial attitude GRZ-nya rendah, maka cenderung akan impulsif. Kemudian variabel penggunaan e-wallet ini menjadi yang paling besar mempengaruhi perilaku impulsif buying dari GRZ di Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari kelima indikator yaitu kemudahan, kualitas, kegunaan, kepercayaan, dan promosi yang mempengaruhi keputusan pembelian dan mendorong untuk melakukan pembelian secara impulsif. Kemudian adalah saran, mengacu pada hasil penelitian, disarankan bagi Shopee agar dapat melakukan terus pembaruan terhadap teknologi informasi terutama mengenai layanan transaksi seperti e-wallet, sebab dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen bagi masyarakat terutama Gen Z agar lebih bijak lagi dalam menggunakan uangnya dan memperhatikan mengenai pengelolaan keuangannya. Kemudian bagi peneliti selanjutnya agar dapat memaksimalkan hasil penelitian menggunakan variabel di luar finansial itu shopping lifestyle dan penggunaan e-wallet terhadap pelaku impulsif buying, seperti meneliti penggunaan e-wallet pada selain ShopeePay seperti pada OVO maupun Dana yang sekiranya dapat mempengaruhi perilaku impulsif buying seseorang. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengganti dan menambahkan parameter penelitian serta demografi atau karakteristik responden, tidak terbatas pada GRZ di Kabupaten Buleleng saja, melainkan dapat diperluas pada kabupaten atau provinsi lainnya dan generasi lainnya seperti generasi Y dan juga tidak hanya meneliti pada marketplace Shopee, melainkan dapat juga marketplace lainnya seperti Tokopedia yang menjadi pesaing Shopee untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sekian
pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, 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 Om.